Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang keramik. Keramik atau bahasa latinnya itu adalah keramikos, itu adalah bahan yang dibakar. Nah, bahan yang dibakar ini kenapa sih kok dia itu dibakar? Karena kita itu pengen mendapatkan sifat material yang diinginkan melalui proses pembakaran ini. Oke, ini adalah gambar dari keramik tradisional ya. Kemudian seiring perkembangan waktu maka si keramik tradisional ini bisa juga diubah menjadi keramik modern. Ada beberapa jenis keramik modern yang nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Definisi keramik saat ini. Keramik itu adalah semua bahan non-logam dan anorganik berbentuk padat. Sifatnya itu daya tahan kuat, di suhu tinggi maupun rendah, kemudian dia itu keras dan stabil dalam lingkungan ekstrim. Ada beberapa jenis klasifikasi dari material keramik ini. Ada gelas, ada clay, kemudian ada refraktori, kemudian ada material abrasif, semen, dan keramik maju ya. Untuk gelas itu atau kaca ini digunakan untuk optik, misalnya optik ya. Kemudian untuk produk clay itu misalnya adalah piring-piring atau gelas yang berwarna putih itu ya, itu kan produk clay. Kemudian ada refraktori. Refraktori itu adalah furnace atau tungku bakar. Itu biasanya tersusun atas batu bata yang tahan terhadap temperatur tinggi. Kemudian material abrasif itu biasanya digunakan di ini sebagai bahan amplas ataupun untuk mata potong. Kemudian ada semen, itu digunakan sebagai komposit. Dan material keramik maju ini misalnya digunakan untuk bagian-bagian engine, misalnya ada rotor, kemudian katup, bearing, dan juga sensor. Kandungan keramik tradisional, misalnya itu adalah ini ada clay. Clay itu adalah tanah liat primer. Kandungan utamanya ada silikon, kemudian aluminium oksida, dan H2O. Nah, clay ini sifatnya tidak plastis dan agak susah dibentuk. Kemudian dia itu tahan api ya. Kemudian ada balik clay. Balik clay itu kandungan alumina plus silikanya itu lebih tinggi. Warnanya abu-abu, sifatnya itu lebih plastis dan susut keringnya itu tinggi. Kemudian kuarsa. Kuarsa itu merupakan kandungan utamanya itu adalah silikon dioksida dan fungsinya itu adalah untuk mengurangi susut kering, kemudian meningkatkan kualitas dan juga dapat dijadikan sebagai rangka. Dan yang terakhir feldspar. Feldspar itu adalah mineral alumina anhidrat silikat yang berasosiasi dengan unsur ada kalium, ada natrium, dan kalsium dengan perbandingan yang beragam. Fungsi dari feldspar ini adalah sebagai penguat. Sifatnya itu non-plastis dan mengurangi susut kering. Kemudian si feldspar ini dapat digunakan untuk memperhalus permukaan dan juga sebagai dekorasi. Pembuatan keramik. Berikut adalah step-step dalam pembuatan keramik ya. Yang pertama itu adalah pengolahan bahan. Pengolahan bahan itu mengolah bahan baku dari berbagai material, meliputi pengurangan butiran, maksudnya tuh kita haluskan ya, lewat penumbukan, kemudian penyaringan, pencampuran, pengadukan. Fungsinya pengadukan ini adalah untuk mendapatkan campuran yang homogen, kemudian pengurangan kadar air, dan pengulian. Fungsinya itu aktivitasnya itu adalah berupa menghomogenkan dan menghilangkan gelembung yang akan membentuk rongga. Pembentukan. Nah, pembentukan itu seperti ini ya. Tahapan mengubah bongkahan tanah liat plastis menjadi produk yang diinginkan dengan beberapa teknik. Jadi yang kalian lihat ini adalah hand building. Pijit, tekan, pilin. Kemudian ada teknik putar, yaitu kita lakukan dengan menggunakan bantuan meja putar ya. Tahapannya itu ada centering,
pemusatan, kemudian coning, pengerucutan, forming, pembentukan, dan rising itu membentuk ketinggian. Kemudian ada teknik cetak. Teknik cetak ini ada cetak padat, itu adalah untuk bahan tanah liat padat. Kemudian ada cetak tuang. Kalau cetak tuang ini untuk bahan lumpur, memiliki kadar air yang lebih tinggi. Selanjutnya tahapan pengeringan. Tahapan pengeringan ini terdiri dari 3 tahapan utama. Ada penguapan, di mana air permukaan itu mulai menguap dengan didahului difusi permukaan. Kemudian air dalam pori itu hilang tanpa susut. Dan yang terakhir, air yang terserap di permukaan itu hilang. Nah, pengeringan ini dilakukan secara lambat. Tujuannya itu adalah untuk menghindari crack atau untuk menghindari retakan. Kemudian proses yang keempat itu adalah pembakaran. Pembakaran ini adalah mengubah material rapuh menjadi padat dan liat. Nah, proses pembakaran ini dilakukan dengan menggunakan tungku dengan suhu yang tinggi. Nah, tahapan yang ada dalam proses pembakaran ini adalah ini ya. Pada proses pembakaran itu sendiri maksimal 2/3 titik leleh komponen. Berikutnya adalah yang terakhir ini tahapan pengglasiran. Tahapan pengglasiran itu adalah pemberian lapisan mengkilat. Tujuannya untuk membentuk materi yang lebih stabil, kuat, dan juga lebih indah. Nah, proses ini dapat dilakukan sebelum pembakaran atau setelah pembakaran diglasir kemudian dibakar ulang. Struktur kristal keramik. Keramik itu tersusun atas paling sedikit 2 elemen dan bahkan seringkali lebih. Nah, struktur kristalnya ini lebih kompleks daripada logam. Kemudian ikatan pada keramik ini bervariasi ya, dan ikatan tersebut itu tergantung elektronegativitas atom-atom penyusun keramik. Nah, ikatannya itu bisa pure ionik atau ionik murni, atau bisa juga kovalen murni, atau bahkan campuran antara ionik dan kovalen. Nah, ternyata memang banyak keramik yang menunjukkan kombinasi atau yang memiliki kombinasi dari kedua tipe ikatan ini. Untuk bahan-bahan keramik yang ikatan atomnya itu didominasi ionik, struktur kristal itu dapat dianggap terdiri dari ion bermuatan listrik positif atau negatif. Ion logam itu bermuatan positif karena ion ini itu telah melepaskan elektron valensi ke ion non-logam atau anion yang bermuatan negatif. Faktor yang mempengaruhi struktur kristal keramik ionik. Yang pertama itu adalah jumlah muatan masing-masing ion penyusun. Yang perlu kalian pahami di sini itu kristal keramik itu harus netral. Jadi semua muatan positif kation itu harus diseimbangkan dengan jumlah muatan negatif anion yang sama. Atau dengan kata lain, muatan positif ini harus sama dengan muatan negatif. Saya ambil contoh misalnya di kalsium fluorida ya. Nah, di kalsium fluorida ini setiap ion kalsium itu memiliki muatan plus 2 atau kita tuliskan Ca2+ ya. Dan yang terkait dengan masing-masing ion fluor itu adalah muatan negatif tunggal atau F negatif. Jadi yang kalsium itu punya plus 2, kemudian yang fluor ini mempunyai negatif 1. Jadi jumlahnya fluor ini otomatis harus 2 kali lebih banyak dari ion Ca2+ biar seimbang. Sehingga rumus kimianya itu menjadi CaF2 atau kalsium fluorida. Kemudian faktor kedua, ukuran relatif kation dan anion. Ukuran relatif ini dipengaruhi oleh jari-jari kation Rc dan jari-jari anion Ra. Nah, unsur-unsur logam ini pada saat terionisasi dia itu akan melepas elektron, sehingga kation itu biasanya ukurannya itu lebih kecil dari anion, sehingga akibatnya perbandingan antara Rc dan Ra itu lebih kecil dari 1, sehingga bisa saya tuliskan Rc dibanding Ra itu kurang dari 1, yang menunjukkan ukuran kation itu lebih kecil. Kemudian setiap kation itu ternyata memang lebih suka jika memiliki anion tetangga yang sebanyak mungkin. Dan begitu juga sebaliknya ya, anion itu juga menginginkan jumlah maksimum
kation tetangga terdekat. Oke, di sini itu ada anion dan kation ya, yang saling berinteraksi. Kalau yang ini tuh dikatakan unstable atau tidak stabil disebabkan karena apa? Karena kationnya ini tidak bersentuhan langsung atau tidak memiliki kontak langsung dengan anion. Kemudian ini tuh ini ya, mendekati batas stabilitas. Kemudian kalau yang di sini, ini ikatan antara anion dan kationnya ini stabil. Kenapa kok dikatakan stabil? Karena seluruh permukaan kation itu bersentuhan dengan anion. Ini ya. Jadi keramik itu dikatakan, struktur keramik itu dikatakan stabil pada saat anion itu mengelilingi kation dengan permukaan kontak yang besar ya terhadap si kationnya. Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi ini menunjukkan jumlah anion tetangga dari sebuah kation. Dan bilangan koordinasi ini dipengaruhi oleh rasio jari-jari kation dibanding dengan rasio jari-jari anion. Makin besar rasio RC dibanding RA, maka bilangan koordinasinya ini akan semakin besar. Dan di tabel ini terlihat ada beberapa bilangan koordinasi beserta geometrinya ya. Beserta rasionya, nilai rasio dan juga geometrinya. Untuk bilangan koordinasi 2, kita lihat di sini bahwasannya ada satu kation. Kationnya ini kecil dan dia itu dihimpit oleh dua anion yang berada dalam garis lurus atau linier. Kemudian untuk bilangan koordinasi ketiga, kita lihat di sini satu kation ini ya bersinggungan dengan 3 anion yang membentuk segitiga sama sisi. Oke, kemudian yang keempat, ini namanya itu adalah ini ya, konfigurasi tetrahedron. Tetrahedron itu adalah berbentuk seperti piramida segitiga. Jadi permukaannya itu ada 4 ya. Kemudian si kationnya ini terletak di tengah-tengah tetrahedron, di mana anionnya itu terletak di masing-masing dari keempat sudut. Kemudian untuk bilangan koordinasi 6, ini kationnya itu berada di pusat dan diikat oleh 6 anion dan membentuk yang namanya konfigurasi oktahedron. Oktahedron itu adalah 25 segi 4 yang bertumpuk dengan posisi yang saling terbalik. Nah, si oktahedron ini memiliki permukaan ada 8 ya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan koordinasi 8. Si anionnya ini terletak di semua sudut kubus dan kationnya itu terletak di posisi tengah. Ini. Kemudian angka koordinasi paling umum untuk bahan keramik itu adalah angka 4, 6, dan 8. Untuk rasio radius lebih besar dari 1, maka angka koordinasinya itu adalah 12. Berikut adalah contoh perhitungan atau contoh pembuktian ya dari rasio radius kation dibanding dengan anion untuk radius minimal. Untuk bilangan koordinasi 3. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelumnya, bilangan koordinasi 3 itu bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi kationnya ini menjadi titik pusat, kemudian si kation ini dikelilingi oleh anion. Seperti itu. Nah, kemudian si anion ini diwakili oleh yang warna merah ini, kemudian kationnya ini yang warna biru ya. Seperti itu. Nah, gimana cara kita membuktikan? Nah, karena bentuknya ini seperti segitiga, maka kita bisa menggunakan pendekatan trigonometri. Nah, ini misalnya ini ya. Untuk AP
AP ini adalah jari-jari dari anion. Kemudian AO itu adalah jarak antara titik pusat anion sampai ke titik pusat kation. Jadi jarak antara titik pusat anion ke titik pusat kation itu berarti jari-jari anion ditambah dengan jari-jari kation. Sehingga perbandingan antara AP dan AO itu adalah cos alfa. Kemudian AP dibanding dengan AO berdasarkan rumus trigonometri itu bisa dituliskan sebagai RA dibanding dengan RA plus RC. Nah, gimana cara kita merumuskan ini? Ya kalian tinggal ini aja ya, tinggal mengambil segitiga ini. Jadi segitiga APO ini adalah segitiga siku-siku ya, dimana siku-sikunya itu berada di sudut P sini. Kemudian sudut A ini adalah sudut alfa. Nah, rumus ini juga bisa kalian modifikasi ya, kalian bolak-balik sehingga didapatkan perbandingan RC dan RA itu adalah sekitar 0,155. Seperti itu. Struktur kristal tipe AX. Untuk tipe AX ini jumlah anion itu harus sama dengan jumlah kation. Misalnya itu A itu adalah Na dan X itu adalah Cl ya. Kemudian untuk struktur NaCl ini bilangan koordinasinya itu ada 6. Kalau bilangan koordinasinya itu ada 6, maka geometrinya itu adalah oktahedron ya. Oktahedron tadi itu adalah 25 segi 4 yang bertumpuk dengan posisi yang saling terbalik. Kemudian sel satuannya itu adalah FCC, face center kubik atau kubus dengan pusat muka ya. Kemudian contoh lain itu adalah MgO, MnS, LiF, dan FeO. Berikutnya untuk struktur cesium klorida atau CaCl. Bilangan koordinasinya ini ada 8. Nah, karena bilangan koordinasinya itu ada 8, maka sel satuannya itu adalah bentuknya itu adalah kubik sederhana seperti ini ya. Nah, kemudian si CS-nya ini kan dia mengandung ion positif. Ion positif itu berarti ini ya, yang berwarna hitam ini ya. Dia itu katoda itu berada di tengah, kemudian dia dikelilingi oleh ion negatif yaitu dari Cl-nya. Berikutnya struktur dari zinc blende. Bilangan koordinasinya itu ada 4. Nah, bentuknya seperti ini. Ini itu adalah bentuk tetrahedron. Bentuk tetrahedron itu adalah prisma piramida segitiga, mohon maaf. Nah, di sini kita lihat bahwasannya Zn itu kan yang memiliki ion positif ya. Zn itu yang ukurannya paling kecil. Dan sulfidanya itu anion dan ukurannya itu agak lebih besar. Seperti ini. Kemudian untuk struktur kristal tipe AmXP, muatan anionnya itu tidak sama dengan muatan kation. Nah, nilai M itu tidak sama dengan nilai P dan tidak sama dengan 1. Contohnya itu adalah fluorid atau kalsium fluorida ya. Untuk rasio Ra dibanding Rc-nya itu adalah 0,8. Bilangan koordinasinya itu ada 8. Bilangan koordinasinya 8 itu berarti geometrinya itu adalah bentuk kubus sederhana. Nah, kemudian untuk ion kalsiumnya itu berada di pusat kubus ya. Berarti ini tuh adalah katodanya, kemudian di ujung-ujungnya itu ada ion fluor. Berikutnya adalah struktur kristal tipe Am, Bn, dan Xp. Nah, untuk struktur kristal ini itu strukturnya tuh memiliki lebih dari satu kation ya, dilambangkan dengan A dan B. Nah, contohnya itu adalah struktur BaTiO3 atau barium titanat. Nah, si barium titanat ini dia punya 2 kation yang berasal dari barium dan dari titanium. Kemudian struktur kristalnya itu adalah perovskit. Dan struktur ini itu digunakan dalam pembuatan material piezoelektrik. Nah, tapi pada suhu di atas 120 derajat Celcius, struktur kristalnya itu adalah kubik ya. Nah, ini bentuk dari struktur kristal dari barium titanat. Kita lihat di sini itu
Yang menjadi titik pusat di sini atau kationnya itu adalah titanium, kemudian yang warna ungu ini adalah bariumnya, dan yang warna orange ini adalah anionnya, yaitu oksigen ya. Oke, di sini ada tabel yang merangkum keseluruhan dari struktur kristal dari beberapa keramik ya. Ada NaCl, kemudian ada cesium klorida, kemudian ada zinc-blende, fluorid, perovskit. Nah, itu kalian bisa lihat tipe strukturnya, kemudian bentuk struktur anionnya itu bagaimana, jumlah koordinasi kation dan anionnya itu berapa, dan contoh-contoh dari senyawa apa saja untuk setiap struktur ini itu bisa kalian lihat di sini ya. Soal berikutnya, kalian disuruh menentukan kira-kira struktur kristal apa yang sesuai dengan FeO. Ini ya. Nah, untuk senyawa ini kita disuruh melihat radius ioniknya itu berdasarkan tabel 12.3. Nah, berdasarkan tabel 12.3 itu kita bisa menentukan berapa radius dari Fe, kemudian berapa radius dari O. Nah, ini ya, radius dari Fe itu adalah 0,077 nanometer dan radius dari O ini adalah 0,140 nanometer, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,550. Nah, dari ini kita lihat ke tabel yang bilangan koordinasi. Ternyata dari tabel bilangan koordinasi itu angka ini terletak di bilangan koordinasi 6. Karena angka ini itu diapit oleh angka 0,414 dan 0,732. Nah, kemudian kita lihat Fe dan O ini memiliki jumlah kation dan anion yang sama ya, sehingga bisa dikatakan bahwasannya dia itu sesuai dengan struktur kristal AX ya, seperti itu. Jadi struktur kristalnya itu seperti NaCl. Ini adalah tabel yang menunjukkan jari-jari ionik dari kation dan anion. Kationnya ini ada berbagai macam unsur dan anionnya ada juga berbagai macam unsur ya. Jadi kalian bisa menggunakan data ini untuk menentukan jari-jari masing-masing ion. Oke, berikutnya adalah keramik silikat. Keramik silikat itu adalah material dengan unsur utama silikon dan oksigen. Silikon dan oksigen itu adalah dua unsur terbanyak di kerak bumi. Susunan utamanya itu ion SiO4 4 negatif ya, tetrahedral. Unit dasarnya ini bermuatan negatif. Kemudian untuk keramik silikat ini memiliki ikatan kovalen yang kuat dan terarah. Berikutnya adalah silika. Silika contohnya ini adalah silika oksida ya. Nah, silika oksida ini merupakan material silikat yang paling stabil, di mana rasio Si dan O-nya itu adalah 1:2. Nah, silika ini dapat membentuk struktur kristalin dan polimorf. Kemudian strukturnya itu kompleks, kepadatan rendah, berat jenis rendah, ikatan kovalen kuat, dan dia memiliki titik lebur yang tinggi. Selanjutnya gelas silika atau silika glass ya. Strukturnya itu sama dengan silika, namun susunan atomnya itu tidak teratur. Nah, ini bentuknya nih. Susunan atom-atomnya itu tidak teratur. Kemudian jaringan yang merupakan modifier jaringannya itu adalah CaO dan NaO. Kemudian ada silikat sederhana. Silikat sederhana itu misalnya ini ya, 5 struktur silikat sederhana itu melibatkan tetrahedral terisolasi. Tetrahedral tadi itu adalah piramida segitiga. Jadi dia memiliki permukaan itu sebanyak 4 ya. Berikutnya adalah silikat berlapis. Silikat berlapis itu memiliki struktur yang berlapis atau ada layer-layernya ya. Nah, struktur ini tuh dihasilkan dengan memakai bersama 3 ion oksigen di dalam setiap tetrahedral. Jadi di setiap tetrahedralnya itu terdapat 3 ion oksigen yang dipakai secara bersama-sama.
ini adalah unit satuannya. Kemudian muatan negatif itu berasal dari ion oksigen yang tidak terikat ya. Kemudian akan dinetralkan oleh lapisan kedua yang memiliki kelebihan kation. Jadi si muatan negatif dari ion oksigen yang tidak terikat itu akan dinetralisir oleh lapisan kedua yang yaitu kelebihan kation. Contohnya itu adalah kaolin. Berikutnya adalah karbon. Karbon itu merupakan unsur yang bersifat polimorf dan dia itu memiliki beberapa itu memiliki struktur kristal dan amorf ya. Kemudian beberapa struktur khas karbon itu ada intan. Intan itu adalah polimorf karbon yang metastabil pada suhu ruang dan tekanan atmosfer. Kemudian strukturnya itu adalah diamond cubic. Jadi ini ya bentuknya itu adalah kubus. Kemudian kondisi pembentukannya itu pada suhu tinggi ya, sekitar 900 sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian tekanannya juga tinggi ya, 4,5 sampai 6 MPa. Nah, sifat dari intan ini adalah keras, kemudian konduktivitas listrik rendah, konduktivitas panas tinggi, transparan, dan indeks pembiasan tinggi. Aplikasi dari intan ini perhiasan dan alat potong. Untuk berikutnya ada grafit. Grafit itu adalah struktur yang terdiri dari lapisan atom karbon yang tersusun secara heksagonal. Heksagonal itu bentuknya seperti honeycomb ya, atau sarang lebah. Nah, kemudian ikatan yang terjadi itu adalah ikatan dengan interaksi van der Waals. Sifatnya itu konduktivitas listrik tinggi, kekuatan tinggi, thermal ekspansi rendah, tahan kejutan panas, kemampuan penyerapan tinggi. Fullerness. Fullerness itu adalah molekul teratur dengan lubang yang terdiri dari 60 atom karbon, C60 ya. Sifatnya itu isolator, tapi ternyata kalau kita tambahkan dengan pengotor, maka Fullerness ini menjadi sangat konduktif. Misalnya ini ya, Buckminster Fullerness. Kemudian ada juga yang namanya karbon nanotube. Sifat mekanik keramik. Keramik itu memiliki beberapa sifat, yaitu kekerasannya itu tinggi, tapi ternyata ketangguhannya rendah. Dan ternyata si material keramik itu tidak dapat mengalami deformasi plastis. Jadi keramik ini sifatnya abrasif ya. Nah, karena dia itu memiliki sifat abrasif, maka sebagian dari keramik ini digunakan sebagai bahan amplas dan alat potong, seperti silikon karbida dan titanium karbida. Kemudian material dari keramik ini sifatnya adalah getas dan kaku dan hampir tidak memiliki keuletan sama sekali. Oke ya, kemudian di sebelah sini tuh ada grafik strain dan stress, regangan dan tegangan ya. Kita lihat di sini ini ada gelas, kaca dan juga ada aluminium oksida. Nah, ini gelas ini sifatnya lebih getas ya, dan juga kaku seperti itu. Kemudian kekuatan material keramik ini diukur dengan pengujian tekuk atau kelenturan. Gimana caranya? Jadi ada ada satu spesimen yang dia itu ditumpu oleh supporting pins ya. Kemudian itu dikenai pin yang memiliki beban dan ditekan ya. Yang pertama ini 3 poin, berarti ini ya, hanya ada satu di atas spesimen ini. Kemudian bisa juga ditekan dengan menggunakan 2 gaya. Nah, sifat keramik ini tidak lentur, kekuatan tekan sangat tinggi jika tidak terdapat pori, dan kekuatan tariknya itu dapat sangat tinggi. Sifat kelistrikan dari keramik, dia itu memiliki konduktivitas listrik yang rendah. Kemudian keramik dengan ikatan ionik itu memiliki konduktivitas ionik yang sedikit. Nah, dapat tergolong sebagai material dielektrik. Masih ingat nggak kira-kira kalian material dielektrik itu apa? Jadi material dielektrik itu adalah material dengan konduktivitas listrik rendah, tapi ternyata dia itu bisa menyimpan medan elektrostatik.
Oke, nah untuk aplikasinya itu si keramik ini dimanfaatkan sebagai kapasitor, insulator, dan resistor. Oke, ini adalah tugas individu. Coba kalian kerjakan ya. Jari-jari ion K+ dan O2- itu adalah 0,138 dan 0,14 nanometer secara berturut-turut. Kira-kira berapa bilangan koordinasi untuk setiap ion O2-. Kemudian jelaskan bagaimana struktur kristal dari K2O. Oke, silakan dikerjakan. Sekian presentasi hari ini, mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.